Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita kembali bersama di dalam program Mantan Tersedih, ya. Tema kita kali ini mencintai mantan yang tak pernah mencintai. Jadi ada sebuah kisah, ya. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita yang sudah menjadi janda pada saat itu, ya. Masih muda, jauh lebih muda daripada laki-laki ini, lebih muda 8 tahun. Laki-laki ini betul-betul jatuh cinta nih kepada si wanita. Mereka ketemu, ya, di dalam sebuah acara, sebuah kegiatan. Nah, laki-laki ini hadir di dalam acara tersebut sebagai pembicara, sebagai narasumber. Wanita itu datang sebagai pesertanya, ya. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, si wanita bertanya, ya, dan disitulah si laki-laki langsung jatuh cinta. Nah, tapi kalau langsung mau minta nomor telepon dan seterusnya kan gengsi, ya. Tapi kan kalau jadi pembicara itu, ya, biasanya kan orang mencantumkan nomor teleponnya, alamat emailnya, dan seterusnya. Jadi si laki-laki itu dia keluar dari tempat acara itu sambil berdoa tuh, semoga si wanita ini tergerak untuk menghubunginya. Dia belum tahu kalau pada saat itu wanita itu sudah menjadi janda. Dan kemudian betul doanya terkabul, ya. 2-3 hari kemudian si wanita betul-betul menghubunginya, ya, dengan menggunakan nomor telepon yang tercantum di makalah yang dia buat. Nah, jadi di makalah yang dipresentasikan itu ada nomor telepon, ada WhatsApp begitu, dan mulailah terjadi chatting, ya. Dan si laki-laki itu memang sudah jatuh cinta karena dia melihat seluruh apa yang dia impikan, apa yang dia cari selama ini, itu semuanya ada pada si wanita ini. Cantiknya, ya, mempesonanya, kemudian pintarnya, sifatnya yang manja dan seterusnya. Itu ada semua pada si wanita ini. Cuman yang dia tidak pernah menyadari, ya, kan dalam perjalanannya itu wanita ini cerita dia baru saja bercerai dengan suaminya. Suaminya itu adalah pacarnya saat dia kuliah. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau kuliah misal 4 tahun, ya, kemudian ditambah berbagai hal lainnya, bisa sampai kebersamaan itu 6 tahun misal begitu kan. Artinya memang mantan suaminya ini juga adalah seseorang yang amat sangat dia cintai. Kebersamaannya tidak cuma sehari 2 hari, walaupun pernikahannya hanya bisa bertahan selama 2-3 tahun, tetapi mereka sudah bersama sebelumnya 5-6 tahun. Karena mereka pacaran, ya. Walaupun mungkin orang tuanya, lingkungannya tidak menganjurkan untuk pacaran pada saat itu, tapi mereka pacaran, ya. Walaupun kemudian mereka sampai ke pernikahan, sayangnya pernikahannya hanya bisa bertahan selama 3 tahun. Jadi anak pertama mereka lahir, ya, belum bisa merangkak. Nah,
mantan suaminya ini, bapaknya si anak ini sudah selingkuh. Karena pada saat itu dia pendidikan lagi atau pendidikan lanjut ya, atau ngambil S2 lah yang mudah kita pahami ya. Pendidikan lanjut, kemudian jatuh cinta dengan teman kuliahnya yang juga temannya si wanita ini, karena mereka berasal dari fakultas yang sama tuh. Jatuh cinta dengan teman kuliahnya, selingkuh, padahal biaya kuliahnya yang bayari mertuanya atau bapaknya si wanita ini. Jadi bisa dibayangkan lah, kecewanya double-double kan kepada mantan suaminya. Dan dia ketemulah dengan si laki-laki yang kita sebut laki-laki A ini. Ya, laki-laki A ini atau si AA ini, nah, kita panggil yang laki-laki AA, yang wanita Dede ya. Si AA ini kemudian ketemulah dengan wanita ini, si Ade ini. Ya, mereka jatuh cinta, atau lebih tepat dikatakan jika yang jatuh cinta yang laki-laki, si AA. Sementara si wanita ini kan dia sedang rapuh ya, sedang menghadapi fase perceraian yang sangat berat, apalagi dalam usia pernikahan yang masih sangat muda, sebuah pernikahan yang dulu dianggap semua orang amat sangat sempurna, ya karena yang laki-laki tampan, yang wanita cantik mempesona, pendidikan yang sangat bagus ya. Tapi ternyata realitanya si laki-laki tidak kuat imannya sehingga tergoda. Sudah punya istri secantik itu, hampir sempurna, masih saja tergoda dengan yang lainnya. Nah, si wanita ini dalam keadaan yang sangat rapuh. Ya, maka dia rajin tuh datang ke berbagai acara, seminar-seminar ya, di mana dalam acara dan seminar itu dia bisa curhat lah ya, berbagi, bertanya tentang pengalaman hidup yang dia hadapi. Karena memang tidak mudah tuh, perceraian itu sesuatu yang tidak mudah ya. Apalagi perceraian dalam usia yang amat sangat muda di zaman media sosial ini, yang sekuat apapun kita berusaha menyembunyikannya, orang tetap saja tahu. Nah, dia dalam keadaan rapuh, dia ketemulah ya dengan seorang laki-laki yang memang sudah sangat matang, ya punya wawasan yang amat sangat luas, enak untuk diajak curhat, bisa memberikan banyak solusi karena biasa kan dia jadi pembicara di acara-acara seperti itu ya. Jadi ini teman baik saya. Saya tahu persis itu kualitasnya itu. Jadi kalau dia memberikan solusi itu enak tuh untuk didengarkan. Jadi wajar tuh kalau si wanita ini jadi membutuhkan si laki-laki itu, tapi tidak pernah mencintai, karena hati dan pikirannya mencintai mantan suaminya. Ya, dia sendiri mungkin bingung dengan perasaannya. Dia cuma butuh seseorang untuk curhat, untuk menguatkan hatinya, untuk membantu dia bangkit kembali. Ya, tambahannya ada yang ngantar jemput ke sana kemari, ada yang neraktir, ada yang bayari SPP kuliah, ada yang ngasih uang jajan bulanan dan seterusnya, itu kan bonusnya. Tetapi intinya dia butuh seseorang untuk membantu dia bangkit. Tapi dia tidak pernah mencintai laki-laki ini, si AA ini. Kemudian ya si AA ini karena mencintai, diajak menikah. Terjadilah pernikahan, walaupun pernikahan siri. Ya, orang tua si wanita ini tidak tahu ya kalau anaknya sudah menikah secara siri pada saat itu. Pada awalnya belum tahu. Nah, si laki-laki ini berusaha keras agar si wanita ini mencintai dia dan mengalihkan pikirannya dari mantannya. Tapi tidak bisa. Ya, sekuat apapun dia berusaha,
tanda-tanda bahwa si wanita ini terus mencintai mantan suaminya yang sekarang sedang selingkuh dengan teman kuliahnya itu, ya, tetap terlihat tandanya. Tandanya apa? Dia mau ngobrol tentang apapun, balik-baliknya selalu ngobrol tentang mantan suaminya. Dulu pernah bisnis membuat outlet makanan di mall, ya. Dulu pernah bisnis ini, bisnis itu. Nah, itu kalau pembicaraannya tentang bisnis. Kalau pembicaraannya misal tentang rumah. Dulu rumah yang dia punya sekarang dibelikan oleh orang tuanya untuk mereka. Dengan mantannya itu, yang membelikan rumah itu memang papi sama mami, tapi yang mencari lahannya si itu. Selalu baliknya membicarakan mantannya tadi. Dan itu kan tanda cinta. Karena kalau orang mencintai, dia selalu membicarakan orang yang dia cintai. Kenapa dia bicarakan? Karena mantan yang dia cintai itu selalu ada di hati dan pikirannya. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Ya, tapi pernikahan jalan terus. Si laki-laki ini tentu sedih ya. Misal nih dia cemburu nih. Dia cemburu si istrinya ini terus saja chatting dengan mantan suaminya itu. Terus chatting. Ya. Sampai tengah malam, kan tidak lazim ya, orang kalau sudah jadi mantan tetap chatting sampai jam 1 malam, bertukar foto dan seterusnya. Namanya juga sudah mantan suami kan begitu. Ini ada suaminya, walaupun suami dari pernikahan siri, tapi kan suami. Nah, dia cemburu, misal dia marah kan, dia minta blokir tuh media sosialnya. Diblokir. Tapi 15 menit lagi si suaminya tidur atau tidak melihat, blokirnya dibuka kembali. Dan terus seperti itu. Nah, dan pada akhirnya ketika orang tuanya tahu kalau si wanita ini diam-diam sudah menikah ya dengan si laki-laki ini, terjadilah penolakan yang hebat. Si laki-laki ini berusaha kan untuk diterima oleh keluarganya si wanita. Suatu hari itu bekas suaminya datang ke rumah, ya, datang ke rumah untuk melihat anak mereka. Di situ memang ada ibunya, ya, atau ibunya datang beberapa hari kemudian begitu ceritanya. Yang ada pembantunya, asisten rumah tangganya, tapi masih saudara. Ini bekas suaminya masih diperbolehkan untuk nginap coba. Ya, jadi si wanita ini tinggal di kota yang berbeda dengan orang tuanya. Pada saat mantan suaminya datang untuk melihat anak mereka masih kecil, kan biasanya orang melihat anak kan 2-3 jam cukup, atau diajak jalan-jalan kemudian pulang, kan biasanya begitu ya kalau suami istri itu sudah bercerai. Atau malah diajak nginap sekalian tapi tidak di rumah si wanita kan. Ini masih diperbolehkan untuk menginap, dan di situ wanita itu ada juga. Walaupun katanya tentu saja kan beda kamar ya. Nah, sementara si laki-laki ini marah, dia tahu, apa kata si wanita? Lah terus mau bagaimana? Kan sudah terjadi. Ya, jadi sebagai seorang suami dia mulai mikir macam-macam tuh. Ini kan dia cinta betul nih. Istrinya juga kemudian kan pendidikan lanjut tuh. Pendidikan lanjut, coba bayangkan tuh ya, setiap pagi istrinya mau masuk ke ruang kuliahnya, itu diantar kok sampai ke depan kelas, saking sayang dan cintanya. Nanti siang istrinya butuh makan siang apa, tinggal WA. Dia
Sebelum waktunya makan siang sudah datang bawa makan siang. Apa istrinya minta? Minta onigiri, minta soto, minta ramen, minta apapun. Selalu dia sediakan. Ya, biasanya istrinya ini pagi-pagi kalau ketemu, mereka kan belum satu rumah. Karena nikahnya masih nikah siri. Istrinya ini wangi. Ya, ini kok tumben ketemu pagi hari, seperti orang belum mandi dan tidak gosok gigi. Jadi dia tahu tuh, orangnya kan cermat dan detil betul. Ini mulai deh dia curiga, ini malam tadi ngapain nih sampai kesiangan, karena istrinya ini tidak pernah kesiangan. Jam 3 pagi selalu sudah bangun, belajar, sholat subuh, kemudian ngomong anak sebentar, kemudian berangkat kuliah. Selalu seperti itu. Ini kok bisa sampai kesiangan, artinya malamnya kecapean. Mulai kan wajar kalau seorang suami berpikir yang macam-macam. Dan istrinya mudah saja bilang, sudah terjadi kok. Terus mau ngapain? Ya, kemudian ibunya datang dari luar kota. Ya, ibunya bilang, ya tidak apa-apa, tapi jangan begitu lagi lain kali. Nah, suami ini berusaha, ya udahlah yang itu sudahlah, semoga memang tidak terjadi apa-apa. Dia bilang ke istrinya, "Dek, boleh ndak Aa ketemu sama Mami?" Katanya sudah komunikasi dengan ibunya. Apa jawaban dari maminya? "Jangan dulu deh sekarang kalau mau ketemu. Kan kemarin baru ada tamu laki-laki, tetangga tahu, nanti datang lagi tamu laki-laki kan kita tidak enak. Padahal kan kalau mau ketemu kan bisa di restoran, bisa di mana saja. Ya, yang representatif lah untuk diskusi, untuk bicara, untuk ngobrol. Kalau memang mau ketemu di rumah tidak memungkinkan. Ya karena basicnya memang sudah tidak mau, itu saja kan. Nah, begitu juga kalau mau ketemu sama bapaknya, kalau sedang ke kota itu. Ada ketemu sekali katanya di luar. Tapi pada saat diajak ngobrol cuma dikasih punggungnya. Jadi bicara dengan punggung, dia bilang. Bagaimana kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik dan benar kalau basicnya sudah benci duluan. Nah, kenapa orang tuanya ini benci? Karena si wanita ini pada saat ketemu dengan laki-laki ini, dia cerita kepada pembantunya yang masih saudara itu. Nah, pembantunya cerita kepada orang tuanya, sudah di framing sejak awal untuk membenci si laki-laki ini. Ya. Nah, dalam perjalanannya, tidak tahu bagaimana ceritanya, ibunya tahu kalau mereka ini sudah menikah. Nah, pada saat si laki-laki ini sedang sakit, kan capek tuh ya, punya istri, dia mencintai, tapi tidak pernah mencintainya, kan makan hati, sakit tuh, sakit ke fisiknya. Pada saat dia sedang sakit itu, ya, dia punya seorang teman, ada temannya nih, ya, yang juga teman ibunya si wanita tadi, maminya itu. Nah, temannya ini bawa ketemu dan dia diminta untuk melepaskan istrinya, dipaksa ya untuk melepaskan istri sirinya tadi. Ya, dia tidak berdaya kan? Dia lagi pusing, lagi stres, secara ekonomi juga sedang babak belur, dan dapat tekanan seperti itu. Tapi dia tidak kuat untuk menceraikan istrinya. Dia minta tolong ke temannya. Kan dia lagi sakit tuh, tolong nih balikin. Ada handphone, ada laptop yang dia pinjam. Ya sama ada sedikit uang, tolong dikembalikan. Jadi menurut dia tidak pernah menceraikan istrinya ini. Walaupun kemudian istrinya tidak berapa lama kemudian menikah dengan orang lain lagi. Jadi tidak balik kepada mantannya yang dulu yang selalu dia ceritakan, tetapi menikah dengan orang lain. Bagaimana nasib si laki-laki itu?
ternyata dia terus mencintai. Ya, baginya wanita itu tetap istrinya sampai kapanpun. Walaupun si wanita sudah menikah dengan orang lain. Kalau nikah siri itu kan tidak ada orang yang peduli. Dia mau ngaku saya adalah suaminya dan lain-lain. Orang tidak peduli. Dan dia diam saja. Dan dia terus mencintai seseorang yang sudah melupakannya, mencintai seseorang yang tidak pernah mencintainya. Bahkan setelah wanita itu pergi menikah dengan orang lain pun, dia tetap mencintainya. Ternyata mencintai dalam diam, mencintai dari jauh, belajar bahagia melihat orang yang dicintai bahagia dengan orang lain. Artinya kebahagiaan orang yang dicintai itu adalah penderitaan dia. Itu adalah cinta yang paling murni. Ketika kita berpikir bahwa mantan mengkhianati kita dan hidup kita adalah yang paling sulit, yang paling berat. Yakin bahwa kita tidak sendirian dan ada orang-orang yang ternyata harus memikul beban yang jauh lebih berat daripada apa yang kita jalani. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.